Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau nanti saya punya suami berjenggot, dosakah saya menyuruh beliau untuk memotong jenggotnya? Soalnya saya nggak agak tidak suka, Ustadz. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Jazakallah atas pertanyaannya dan kejujurannya mengucapkan perasaan. Ya, berarti saya salah satu yang tidak disukai oleh dia karena saya berjenggot. Iya, Eh, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, termasuk khususnya yang bertanya, eh, kalau kita nggak suka sama laki-laki berjenggot, konsekuensinya kita tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak suka dengan para nabi dan rasul yang lain, karena jenggot adalah syariat para nabi dan rasul. Makanya dalam ilmu fikih, jenggot itu dimasukkan ke sunanul fitrah. Apa maksud sunanul fitrah? Syariat yang berlaku bagi para nabi dan rasul. Karena nggak semua syariat di nabi yang satu berlaku di nabi yang kedua. Sebagaimana di era Nabi Adam atau di masa Nabi Adam tidak bolehnya nikah antara saudara kandung, sedangkan syariat Nabi SAW nggak diperbolehkan. Tapi ada beberapa syariat yang semua nabi dan rasul sama, dan diantaranya adalah i'fa'ul lihyah, membiarkan janggut itu tumbuh. Jadi repot kalau nggak suka sama Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Isa, nggak suka sama Nabi Musa, dan seterusnya. Jadi fatal itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi teman kita siapa dong? Kan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau suka dan cintai. Nah kalau kita nggak suka sama Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Isa, nggak suka sama Nabi Musa, nggak suka sama ini karena mereka berjanggut, ya kita dikumpulin sama siapa? Itu hal yang penting. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Cintailah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan menyuruh beliau memotong jenggotnya itu diperinci. Kalau maksudnya memotong segenggam, sekali lagi banyak para ulama yang membolehkan segenggam, tapi genggaman suaminya dia, jangan genggaman anaknya yang usia 2 bulan gitu loh, ngerti ya? Jadi genggaman yang punya janggut, kalau anak yang 2 bulan repot gitu loh, gitu. Jadi di sini bukan di sini gitu loh, sama aja, nggak perlu digenggam kalau begitu ya. Jadi kalau itu masih diperbolehkan oleh banyak para ulama, dan ini dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dan para ulama yang lain, dan banyak mengatakan ini pendapat banyak sekali para ulama kita. Tapi kalau maksudnya memotong di bawah satu genggam, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah, dan ini bertentangan dengan sabda Nabi, wa'aful liha, dan biarkan janggut itu tumbuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu harus diperinci. Kalau seperti ini diperbolehkan, sebagaimana hadis Ibnu Umar ya, ketika tahallul itu memotong segenggam. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan itu pas tahallul, bukan pas di Jakarta. Itu dijawab sama Ibnu Abdul Bar, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, kalau itu boleh di tahallul, maka juga boleh di Jakarta, di tempat-tempat lain. Kenapa demikian? Karena maksud dari tahallul ketika berumroh misalnya, itu kan apa? Menghalalkan hal halal yang untuk sementara waktu diharamkan ketika ihram. Bisa dipahami tidak? Tahallul ketika umroh itu artinya apa sih? Menghalalkan kembali beberapa hal yang halal namun untuk sementara waktu diharamkan pada saat
ihram. Makanya kan yang nggak boleh pada saat hal yang haram dan untuk sementara waktu nggak boleh ketika ihram apa? Hah? Gunting rambut, cabut bulu, pakai parfum, dan apa dan lain-lain ya, dan lain-lain, menikah, melamar. Nah, begitu tahalul semua itu jadi boleh kembali. Nah, ketika Ibnu Umar menggunting segenggam, berarti itu termasuk yang halal apa yang haram? Yang halal. Jadi pahami tidak? Itu poinnya. Allah taala misal.